Selamat malam semuanya, saya Natalia. Saya Lentaria Lumbantoruan, selamat datang kembali di Ruang Opini. Ruang Opini. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pelajaran matematika bagi siswa SMA. Tentunya kita nggak berdua aja nih sama Natali, tapi kita mengundang dua guest kita, dua pembicara yang menurut saya sangat oke dalam membicarakan hal ini. Silakan. Oke, jadi hadir bersama dengan kita narasumber pertama kita yang bernama Ibu Oce Datu Apulembang. Nah, biasanya dipanggil Ibu Oce. Nah, Ibu Oce ini sebenarnya adalah dosen pendidikan matematika Universitas Pelita Harapan dan masih aktif sampai sekarang. Nah, for your information guys, jadi Ibu Oce itu sebenarnya dosen saya juga, dan Lenta dan juga Kiko. Nah, selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya narasumber kedua kita adalah Johannes Federico. Beliau ini juga mengambil jurusan pendidikan matematika bersama saya dan Natali di Universitas Pelita Harapan, dan sampai saat ini masih aktif mengajar matematika di STH Lipo Village, Tangerang. Oke. Iya, oke. Jadi kita tahu ya bahwa kita berempat ini adalah alumni pendidikan matematika. Nah, jadi kita udah 4 tahun lebih belajar matematika. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya matematika ini penting nggak sih untuk dipelajari khususnya bagi anak-anak SMA? Semua materinya, apakah betul-betul signifikan untuk anak-anak SMA pelajari? Kalau misalnya kita berbicara mengenai anak SD ya, anak SD dan anak SMP, mengenai belajar matematika sebenarnya oke-oke aja menurut saya, karena materinya itu masih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, apakah signifikansi materi pelajaran matematika SMA ya bagaimana signifikansinya sih? Nah, kali ini saya mau tanya dulu nih pendapatnya Ibu Oce. Gimana Bu Oce menurut Ibu? Oh, wow, signifikan ya. Kalau ngomong signifikan itu, kalau cari pengertian signifikan itu kan berasal dari signifikan ya, bahasa Inggris ya. Itu kan artinya sesuatu yang penting ya. Jadi kalau ditanya apa signifikannya belajar matematika, apalagi buat anak SMA, apa pentingnya sih? Yang menanyakan itu, menurut saya mungkin rata-rata adalah yang tidak menyukai matematika ya kayaknya ya. Karena ya biasanya kayak gitu yang muncul dari siswa-siswa ya, termasuk siswa saya dulu waktu saya ngajar, bahkan sampai sekarang pun kalau bukan prodi math pasti nanya, apa signifikannya saya belajar math gitu, mengapa harus belajar math? Padahal saya nggak mau jadi mathematician ya, saya bukan mau jadi guru matematika. Nah, tapi ini saya mau kasih tahu bahwa dengan satu pertanyaan saya tanya balik, emang kamu bisa berikan contoh ya, atau emang kamu bisa hidup tanpa matematika gitu ya? Kalau misalnya kamu bisa menjalani dunia ini tanpa matematika, ya mungkin bisa kamu bilang nggak signifikan bagi saya untuk belajar matematika. Ya, jadi karena kalau kita mulai dari hal sederhana, ya, yang kamu membuka mata, ya, membuka matamu waktu kamu baru lahir lah, membuka matamu aja, ya, atau bahkan sudah mulai bertumbuh seperti anak saya ya, yang sudah mulai mengetahui bagian-bagian benda-benda di sekitarnya, itu adalah berbicara mengenai matematika, gitu. Jadi saya rasa ini itu dulu deh, nanti saya lanjutin lagi setelah Iko, ya. Kiko. Ya, yang saya dapat, saya highlight banget dari Bu Oce itu adalah ketika pertanyaan itu dibalik, bisa nggak kita hidup tanpa matematika? Sebenarnya itu menjadi poin yang sangat kuat sih untuk kita mengerti betul bahwa sebenarnya matematika itu sangat penting. Oke, sekarang kita mau coba nih tahu pendapat dari Kiko sendiri, bagaimana sih Kiko? Oke, siap. Kalau jawaban dari pertanyaan signifikansi matematika buat pelajar begitu ya di kalangan SD sampai SMA, jawaban saya setuju lah sama Bu Oce. Cuma kalau mau mengkerucutkan pertanyaan yang tadi Nata bilang tentang kira-kira apakah semua pelajarannya penting begitu ya, terus yang sudah dirancang sama pemerintah buat terus secara khusus anak-anak SMA begitu kan tadi pertanyaannya ya. Kalau
pengetahuan saya yang dangkal ini ya, yang belum dalam begitu, sedalam lautan, saya pikir masih banyak perlu revisi kurikulum di matematika yang buat saya juga ya sebagai guru masih terlalu besar cakupannya untuk dipelajari sama anak-anak yang notabene SMA levelnya, karena masih banyak pelajaran yang terlalu abstrak dan mungkin lebih tepat untuk dimasukkan ke ranah kuliah. Kayak misalnya nih, kita berempat kan studi sarjananya pendidikan matematika begitu ya, kita tuh belajar tentang kalkulus, itu dipecah begitu kan, kita ada belajar kalkulus 1, nanti dari kalkulus 1 tuh stuck nyampe mana, baru ke kalkulus 2, kalkulus multivariat. Nah, sementara di SMA, mereka disatukan aja, ada diferensial, lalu ada integral begitu, anti diferensial, anti turunan. Nah, buat mereka masih terlalu abstrak untuk ngerti sebenarnya relevansinya apa dalam hidup, sehingga kesannya memang jadi sulit. Oleh karena itu, menurut saya untuk pertanyaan apakah semua relevan untuk level itu, saya pikir di level umur segitu masih belum relevan karena mereka belum bisa ngelihat apa relasi pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya pikir perlu dirampingkan lah ya, kayak yang sekarang kita pemerintah lakuin ini lagi force major begini, pandemic outbreak, nggak tahu kalau di sekolah ibu-ibu diterapkan. Kalau di sekolah saya ngikutin juga tentang perampingan kurikulum begitu, sehingga anak-anak ngikutin juga kurikulumnya karena waktunya terbatas, sehingga KD-KD itu ada yang disatuin, ada yang dirampingkan begitu. Nah, mungkin bisa juga punya pola pikir kayak gitu, tapi nggak mesti di masa pandemi, untuk ngelihat kalau sebenarnya masih terlalu dini untuk anak-anak dapetin kalkulus yang di umur mereka sulit untuk mereka dapatkan relevansinya. Karena bahkan di kita pun kadang kita masih bingung kok nemuin relevansi di ilmu-ilmu kalkulus begitu ya. Baik itu di kalkulus 1 pun kalkulus 2, apalagi di kalkulus multivariat. Butuh studi lanjut untuk ngerti apa relevansinya pelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari begitu. Terlebih buat anak-anak SMA ya. Oke. Ya, terima kasih untuk penjelasannya ya pada Kiko. Betul sekali bahwa sulit sekali untuk anak-anak SMA untuk paham relevansi, apalagi materi seperti kalkulus itu untuk mereka bisa mengetahui apa sih relevansi dalam hidup sehari-hari kayak gitu. Jangankan mengetahui relevansinya, pahami materinya aja sulit begitu ya. Jadi boro-boro mau tahu relevansinya. Dan memang karena pandemi ini sama seperti yang Kiko bilang, akhirnya sekolah mengupayakan untuk integrasi. Nah, semoga itu tetap diterapkan sih setelah pandemi berakhir. Nah, kayaknya memang ada hal yang harus kita tahu lebih lanjut nih mengenai mengapa sih kita harus belajar matematika. Karena memang kalau dari dulu sampai sekarang matematika itu masih dipelajari, memang betul-betul pemerintah itu sangat concern sekali bahwa matematika itu penting. Bukan begitu, Bu Oce? Jadi kira-kira kenapa ya Bu Oce kita harus belajar math? Nah, kayaknya biar kita bisa mengerti dan kita nggak lagi takut dengan matematika, baik kita, aku nggak suka matematika. Kan kadang-kadang malah justru kita suka belajarnya itu kita bagus dalam pelajaran tertentu karena biasanya kita suka ya. Suka matematika. Misalnya saya suka bola, dengan seketika dengan cepat saya bisa tahu nama-nama pemain bola gitu kan. Saya suka game, dengan seketika saya bisa hafal semua tentang game gitu ya. Nah, kalau misalnya matematika, saya suka matematika, alhasil dan seketika kita akan memberikan effort yang besar ya untuk belajar matematika. Nah, kayaknya mesti tahu dulu deh kenapa kita belajar matematika. Ya. Nah, mungkin satu hal ya, bahwa di sekitar kita tadi, seperti yang saya sebutin tadi sebelumnya, di sekitar kita itu kan banyak yang berbicara dengan matematika. Bahkan Tuhan ciptakan dunia ini kan juga memang sebenarnya mengandung yang secret ya, yang belum ditemukan oleh orang ya saat itu. Nanti kan ada penemu baru mengatakan, kita belajar matematika gitu ya. Di dalamnya itu Tuhan menciptakan dengan matematika gitu. Ada matematika, Tuhan membisikkan itulah, Tuhan menempatkan matematika itulah dalam alam ini ya. Nah, mungkin pertama manfaatnya kalinya ya,
salah satunya adalah pola pikir nih, mindset. Nah, kayak tadi, ngapain saya belajar integral, SMA gitu ya, ngapain saya belajar turunan, dan lain-lainnya ya, kalkulus dan segala macamnya ya, yang dijabarkan dalam bab-bab yang dikatakan oleh Kiko tadi. Nah, itu sebenarnya melatih kita sih ya, untuk berpikir ya, karena memang materi tersebut tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi dengan mempelajari hal-hal yang lebih rumit dari tingkatan seperti di SD, nggak hanya belajar plus, minus, kali, dan bagi, ya, dengan mempelajari hal-hal yang lebih sulit, karena sesuai dengan pemikiran kita, cara berpikir kita waktu kita SMA, ya, maka itu membentuk kita sih berpikir untuk lebih kritis, ya, dan lebih disiplin lagi. Kalau kita selalu mempelajari hal yang lebih mudah daripada tingkat pikiran kita, tingkat kognitif kita saat itu, maka pemikiran kita tidak akan dilatih untuk lebih kritis. Nah, terus mungkin hal berikutnya juga yang bisa saya beritahu itu adalah kreativitas. Ya, bahwa kita bisa lebih kreatif dalam belajar matematika. Kayaknya, misalnya di matematika nih, kalian kan ngajar misalnya, atau waktu kalian sekolah, ya, saya berikan soal, terus kalian boleh menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan beberapa cara. Yang penting itu masih sesuai dengan aturan matematika kan? Ya, betul. Dan yang dihasilkan itu benar. Ya, jadi di situ Anda dilatih untuk lebih kreatif mengerjakan masalah tersebut. Terus mungkin yang ketiga adalah, kalau di matematika kan biasanya cara menyelesaikannya step by step. Diketahuinya apa, ditanya apa, cara mengerjakannya apa, bagaimana, maka matematika, dengan belajar matematika itu melatih kita untuk berpikir secara sistematis. Gitu ya. Belajar sistematis, kamu mau menyelesaikan masalah dalam kehidupanmu sehari-hari nih, ya, aplikasinya gitu kan. Kamu nggak mungkin langsung, oh masalahnya kayak gini nih. Kamu mesti tahu dong sebab akibatnya ya, kenapa muncul masalah itu. Terus bagaimana, kalau masalahnya munculnya seperti ini, maka cara menyelesaikannya seperti ini. Karena ada hal pertimbangan lain yang kamu pertimbangkan. Misalnya, oh dengan orang tersebut, dia gayanya seperti ini nih. Dia nggak suka begini. Jadi saya cara menghadapinya adalah begini. Nah, itu kan diajarkan juga di matematika. Kamu melatih dirimu untuk itu sebenarnya, bekal hidupmu ya. Terus yang keempat mungkin adalah berbagai kehidupan kamu ya. Kamu bisa belajar kayak misalnya ya, oh mungkin kita ini ya di anak sekolah, saya nggak belajar ini deh, saya nggak pakai aljabar, tapi aljabar paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Saya nggak tahu nih cara menyelesaikan misalnya untung atau rugi dan saya jual. Misalnya saya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Hal sederhana yang saya lakukan seperti anak zaman now gitu ya. Suka kan, masih SMP, masih anak sekolah, udah suka punya bisnis yang kecil-kecilan tuh. Lagi marak kan sekarang berbisnis hal-hal yang kecil. Nah, itu kan suatu mengembangkan skill yang dia miliki dan hobi kan menurut saya. Mungkin bukan orientasi mereka bukanlah uang gitu, tapi menyalurkan hobi. Itu kan hobinya atau ketertarikan mereka. Nah, dengan tidak sadar, apa yang dimiliki sebenarnya? Segala keahliannya itu, caranya dia, itu sebenarnya dibentuk dari dia belajar matematika. Ya, jadi kayaknya ini ya, agak-agak susah ya kalau misalnya kita dikatakan, wah kita belajar math-nya itu hanya sampai SD. Ya, karena kalau di math untuk anak SD berarti dia mengikuti perkembangan kognitif untuk anak SD. Kan lebih simpel dia matematikanya. Karena mungkin masih lebih ke arah yang konkret. Itu sih mungkin dulu dari saya. Terima kasih. Yap. Oke. Thank you banget Bu Oce. Masukannya, pendapatnya ada banyak sekali ya Bu Oce. Kayaknya perlu lagi saya dengarkan kembali supaya saya benar-benar paham. Tapi ada beberapa hal yang saya tangkap tadi dan saya sendiri
quote-unquote mempertanyakan Bu Oce. Misalkan Bu Oce tadi bilang bahwa ketika kita diminta untuk berpikir satu level ya di atas kemampuan kita, ini anak-anak akan dipacu untuk berpikir lebih kritis. Nah, tetapi saya melihat sebaliknya malah Bu Oce. Ketika anak-anak diberi beban pelajaran yang sedemikian tinggi dalam pembelajaran matematika, anak-anak bukannya mempunyai pemikiran kritis, tapi mereka malah oh saya nggak suka ini, oh saya tidak ada dalam bidang ini, saya nggak mampu dalam bidang ini. Nah, terus Bu Oce juga tadi bilang, harusnya kalau mau melihat signifikansi matematika, kita harus berani menyukai matematika itu sendiri, begitu kan Bu Oce? Tapi saya juga melihat bahwa menyukai matematika ini bukan satu hal yang gampang, begitu ya. Harus ada usaha lebih. Kira-kira Bu Oce, apakah ada tips supaya anak-anak SMA sekarang yang sedang belajar bisa mungkin lebih gampang untuk menyukai matematika gitu Bu Oce? Wow, pertanyaan yang ini namanya salah satu pertanyaan yang lebih kritis loh ya. Ya, ini pertanyaan anak-anak matematika nih yang seperti ini, belajar matematika. Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa gitu ya? Dan bagaimana ya supaya saya bisa suka matematika? Karena gini, kita kan banyak orang yang bilang, kamu melakukan sesuatu hal yang kamu sukai atau kamu cintai gitu ya, kamu sukai dan kamu menyukai hal-hal ya kan yang mestinya kamu anggap sesuatu yang penting gitu ya kan, makanya kamu menyukai itu. Nah, sebenarnya dalam hidup kita, kata orang bijak ya, kamu melakukan apa sih sebenarnya yang kamu lakukan itu berarti sebenarnya apa yang kamu pikirkan ya nggak sih? Ya, dan apa yang kamu percaya gitu ya. Jadi sebenarnya bisa diputar gitu. Supaya kamu bisa suka matematika, berarti kamu mengubah cara berpikir kamu gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kamu lakukan itu digerakkan oleh yang kamu pikirkan. Nah, kalau begitu, kalau saya tips dari saya sesuai dengan pengalaman saya, jangan katakan bahwa karena saya suka matematika. Ini saya ambil dari sisi yang lain gitu ya. Adalah saya mikir manfaatnya untuk segala sesuatu ya. Saya lakukannya bukan hanya untuk ke matematika tapi segala sesuatu gitu ya. Yang hal yang perlu saya pelajari, maka saya mikir apa manfaatnya bagi saya gitu ya. Atau kenapa itu orang meminta saya untuk mempelajari itu, maka saya putar cara berpikir saya cari dulu kenapa saya harus belajar itu, kemudian mau nggak mau saya ubah cara berpikir saya supaya saya mau nggak mau nih semacam sedikit dipaksa untuk melakukan itu. Ya, untuk segala sesuatu saya melakukan dengan tips seperti itu. Misalnya obat orang bilang ini pahit banget gitu ya. Dan saya nggak suka. Tapi orang bilang, tapi ini khasiatnya ampuh banget. Kamu pilih mana? Gitu ya. Kamu mau tenggelam di dalam penyakitmu atau kamu ingin sembuh gitu. Jadi saya rasa orang bijak semua kita pasti akan memilih bahwa kenapa enggak saya menahan sakit pahit yang cuma sebentar ya. Tapi saya mendapatkan manfaatnya itu sejuta gitu ya. Itu sih mungkin tips dari saya. Oke. Ya. Berarti yang saya tangkap itu betul sekali Bu Oce, bahwa kalau mau belajar matematika untuk meningkatkan minat gitu ya, pahami dulu apa aplikasinya. Mungkin ini tantangan buat guru-guru, khususnya guru-guru matematika ya. Mungkin kita juga lupa kadang-kadang untuk memberitahu apa sih tujuan atau aplikasinya. Sebenarnya mungkin ada, cuman lupa. Jadi sehingga anak-anak itu jadi kurang termotivasi belajarnya. Jadi mungkin semangat untuk guru-guru math, mungkin yang sedang menonton begitu, untuk mencoba nih mencari tahu apa sih kira-kira tujuan dari materi tersebut. Oke. Ya. Baik, kita akan lanjut ke topik selanjutnya ya, Ibu semuanya, rekan-rekan. Nah, sebelumnya kita akan menonton sebuah video dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh materi yang mungkin sulit sekali untuk dipahami oleh anak-anak, yaitu induksi matematika. Oke, di mana
Soalnya itu kita diminta untuk membuktikan kalau 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4n kurang 1 itu sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Nah, untuk membuktikannya itu kita punya 3 langkah. Ya. K tambah 1. Kalau A kali A jadinya apa? Yaitu A kuadrat. Berarti kalau yang ini jadinya itu 2 kali K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Sama dengan 2 K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat. Dan sekarang bentuknya sudah sama. Dan akhirnya dia terbukti. Nah, Oke. Ya, sebenarnya tujuan kami memperlihatkan video induksi matematika adalah karena kan tadi soalnya itu disuruh membuktikan ya, membuktikan pernyataan kiri sama dengan pernyataan kanan. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa caranya itu sangat ribet sekali, bahwa harus ada n sama dengan 1 dan segala macamnya dan kemudian harus dimasukin dan dengan cara seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mungkin ada parodi seperti ini. Untuk apa sih dibuktiin sesuatu yang mungkin udah terbukti atau gimana gitu ya. Nah, mungkin ini juga jadi tantangan untuk anak-anak SMA yang malas untuk mempelajari, apalagi materi seperti ini, induksi matematika. Untuk apa sih kita belajar materi ini gitu? Bahkan ini nggak eksis gitu loh di dalam dunia sehari-hari. Biasanya kalau kita temukan dalam sehari-hari nggak pernah nih kita menemukan masalah seribet ini dalam hidup begitu ya. Terus kita sepertinya tidak perlu tahu tuh cara induksi matematika untuk kita tahu membuktikan sesuatu. Maksudnya ada banyak alternatif lain gitu untuk melatih kita membuktikan sebuah pernyataan tanpa harus melewati induksi matematika gitu. Nah, menurut Pak Kiko dengan Ibu Oce gitu ya, pertanyaannya adalah apakah memang semua materi itu penting untuk dipelajari, termasuk anak-anak IPS nih, apakah penting sekali untuk mereka mengetahui induksi matematika gitu, sampai induksi matematika itu harus mereka tahu gitu. Mungkin kalau tadi dimulai dari Ibu Oce, sekarang mungkin dari Pak Kiko dulu nih, bagaimana pendapat Pak Kiko mengenai hal ini? Siap, dipanggil Pak Kiko, lucu juga ya. Lucu. Terima kasih loh Ibu Natalia Sianturi. Oke, jawaban ini mungkin saya jawab dengan bantuan dari manfaat tadi 4 begitu poin yang disampaikan sama Bu Oce tentang kreativitas, belajar matematika, ada berpikir terstruktur, mampu, dan lain-lain. Pokoknya ada 4 poin tadi yang disampaikan Bu Oce. Kalau nggak salah ya Bu ya, ada 4 ya. Lalu, apakah semua materi yang dipelajari di SMA terkait matematika itu perlu dipelajari semua? Begitu kan pertanyaannya Nat ya? Ya, betul. Sampai induksi matematika itu apakah betul-betul penting gitu? Ya. Betul. Karena dikaitkan sama tadi soal tentang induksi matematika yang ribet dan nggak ditemukan di kehidupan sehari-hari begitu ya. Jawabannya itu buat saya tetap penting karena manfaat yang dipelajari itu bukan bentuk produk. Sama kayak yang tadi Boce bilang, manfaatnya itu nggak melulu tentang produk begitu ya. Ada kemampuan berpikir sistematis dan kreatif begitu. Lalu ada kekritisan yang diasah. Ya, jadi penting nggak? Tetap penting karena fokusnya kayak yang tadi tentang manfaat buat si pembelajar untuk punya kemampuan berpikir yang sistematis, tahu kalau algoritmanya seperti ini maka hasilnya akan jadi seperti itu begitu loh. Namanya juga membuktikan gitu kan ya, kalau ada yang error di akhir ya berarti prosesnya juga error karena nggak sesuai dengan hipotesis di awal tuh kita membuktikan sesuatu. Maka itu penting karena kemampuan sistematis kita diasah, lalu kemampuan berpikir kreatif sekaligus kritis juga diasah. Sama kayak misalnya pertanyaan ini jadi bumerang begitu untuk yang merasa ini nggak penting karena matematika kan, jadi mungkin ini anggapan saya ya, apa disebutnya ya, asumsi orang yang bertanya itu menganggap induksi pembuktian itu kan abstrak begitu ya. Pada dasarnya semua materi matematika pun abstrak ya, kayak ditanya 1 tambah 2, 3 itu apa sih? Coba punya nggak buktinya gitu, konkret, bukti empirik kalau 3 itu ada. Ya itu kan sebenarnya ranah ide kan, ranah abstrak, ranah konseptual begitu. Maka nggak bisa kita punya produknya. Cuma pas kita wujudkan,
ya kita punya 1 keju tambah 2 keju kita anggap sebagai 3 unit keju yang di tangan. Cuma 3 itu sendiri adalah konsep begitu kan. Sama kayak cinta begitulah ya. Cinta itu abstrak itu, ide itu. Wujudnya nggak ada. Tapi pas ditanya apakah penting untuk anak kecil tahu cinta, ya tetap penting karena itu tuh nggak bentuk produk, tapi mereka bisa meningkatkan ada rasa simpati, tahu apa itu afeksi begitu ya, dengan level di umur mereka. Sama halnya dengan matematika yang adalah konsep dan abstrak begitu. Jadi penting, ya tetap penting. Cuma tetap saya balik ke poin di mana untuk ranah SMA yang tadi poin saya bilang sebelumnya, ada hal-hal yang perlu dirampingkan dan betul anak-anak tuh terlalu sulit karena nggak sampai untuk menemukan relevansi pelajaran itu, unit itu misalnya chapter itu di kehidupan sehari-hari, sehingga memang perlu dirampingkan dan diberikannya khusus untuk mereka yang mau belajar matematika lebih lanjut lagi aja. Begitu kalau dari saya. Ya. Terima kasih Pak Kiko. Ya, jadi intinya Pak Kiko tetap ya berada pada posisi bahwa induksi matematika itu tetap penting untuk anak-anak tahu gitu. Tapi mungkin ya mungkin untuk sarannya adalah untuk bisa lebih disederhanakan supaya anak-anak itu bisa lebih paham gimana prosesnya. Oke, kalau dari Bu Oce sendiri bagaimana, Bu? Saya pada dasarnya sangat setuju ya yang sudah dikemukakan oleh Kiko tadi. Itu memang begitu gitu loh ya. Karena memang kita sudah sepakat tadi bahwa kita belajar matematika itu untuk apa gitu. Karena tadi udah disampaikan oleh Kiko bahwa nggak semua materi yang kita pelajari di matematika itu langsung kita bisa lihat tuh secara langsung ya, secara konkret untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang itu semua melatih kita dalam belajar matematika itu memang dalam belajar matematika itu sebenarnya ada 5 kecakapan matematis kan yang kita dapatkan. Dan kecakapan-kecakapan matematis itu kita dapatkan tuh sepanjang kita belajar matematika. Jadi kamu belajar misalnya induksi matematika itu nggak semua langsung kecakapan 5 itu kamu langsung dapatkan. Ya, bisa saja disempurnakan karena materi-materi yang lain. Jadi kalau misalnya mau dihilangkan selama ini belajar matematika yang sudah dibuat, terus tiba-tiba ya udah kita matematika SMA kita hanya belajar apa ya? Mungkin statistik aja dengan apa gitu ya, nggak usah induksi matematika gitu. Padahal kita tahu bahwa induksi matematika juga penting. Sebenarnya secara tadi Kiko bilang nggak ada langsung di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi induksi matematika itu kalau kita lihat konsepnya itu kan mengenai pembuktian ya kan? Mengenai pembuktian berarti kita itu diajar untuk bernalar. Sedangkan dia mengajarkan kita di induksi matematika itu ada namanya penalaran, kalau saya nggak salah ingat ya, penalaran deduktif dan induktif ya. Oke, thank you ya Pak Kiko dan juga Bu Oce sudah memberikan jawaban. Tapi saya masih ada masih ada yang masih menghambat pemikiran saya begitu. Nah, masalahnya begini. Untuk mendapatkan sebuah hasil yang tepat, tentu kita harus menjalani proses yang tepat juga, gitu ya. Nah, kalau kita mau mencapai sebuah pemikiran yang kritis, kita mau mencapai pemikiran yang sistematis, tentunya ada banyak cara ya, beribu gitu. Dan kalau mau dibilang, oh yang materi yang ini penting, kalau ditarik-tarik semuanya, nanti semua materi juga penting, tidak hanya di matematika, di fisika, kimia, semuanya nanti akan jadi penting. Jadi kita akan kebingungan ya, mana sih yang paling pas dalam proses ini di usia segini gitu ya. Kalau menurut Bu Oce sama Pak Kiko, apakah memang step yang kita tempuh ini sudah paling pas? Ataukah emang ada cara lain yang lebih fun untuk anak SMA? Misalkan begini, untuk sebuah pemikiran yang kreatif, misalnya seperti yang disebutkan salah satu tujuan MET, mungkin ada banyak art ya yang bisa dikembangkan dan itu lebih fun. Atau untuk sebuah pemikiran yang lebih observatif yang bisa memecahkan sebuah masalah, kenapa anak-anak tidak kita bawa untuk melaksanakan sebuah project yang benar-benar real dalam kehidupan nyata kita, sehingga anak-anak dapat feel-nya, dibandingkan harus mempelajari sebuah teori yang masih mengambang-mengambang dan relevansinya masih sangat jauh itu, dan kita gantikan dengan proses yang lebih relevan untuk siswa kita. Bagaimana menurut Pak Kiko dan Bu Oce?
Siapa dulu nih? Kita mulai dari Pak Kiko. Oke, siap. Kalau ngomongin tentang apakah anak-anak bisa mendapatkan pemikiran kreatif dari manfaat matematika begitu lewat cara lain, menurut saya itu lain hal begitu ya. Soalnya tadi kan kalau kita ngomongin tentang relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari terus lebih kerucut lagi ke masalah anak-anak SMA, maka poin yang ini menurut saya itu hal lain dan pedagogi begitu ya tentang cara mengajar untuk bantu siswa ngelihat bagaimana pembelajaran ini bisa lebih berjalan di atas tanah begitu. Maksudnya mereka bisa ngerti kalau ada kepentingan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi kayak Bu Lenta bilang ya mungkin dengan ada project begitu ya, dengan adain tugas-tugas assessment yang bentuknya itu project based, problem based begitu. Dan itu beneran lebih relevan akhirnya buat anak-anak ngelihat kalau ada masalah konteks materi dengan kehidupan sehari-hari. Cuma yang jadi kendala adalah akhirnya ke SDM gurunya. Apakah gurunya beneran mampu juga untuk ngelihat kalau ternyata ada proyek yang mampu diberikan buat siswa terkait materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pergumulannya bukan cuma ada di siswa nanti jadinya, ada di gurunya juga. Oleh karena itu untuk ngerti math sebagai utuh benar-benar relevan ya harus dipikirkan baik-baik, nggak cuma buat pemerintah begitu, gurunya langsung juga harus dipikirin. Cuma kalau mau balik lagi ke pertanyaan yang Natalia sampaikan terkait apakah semuanya relevan begitu untuk dipelajari, saya tetap balik ke poin kalau ada hal-hal yang materi-materi tertentu yang lebih baik untuk ditempatkannya ke ranah yang lebih lanjut untuk matematikanya begitu ya, untuk anak-anak yang mau belajar matematika lebih lanjut. Untuk anak-anak secara general dan mau mengkaitkan juga dengan pertanyaan Bu Lenta, apa biar bisa dibuat project guru nggak pusing begitu ya, mikirkan ini bisa nggak sih jalan di atas tanah materinya, ya perlu untuk dipikirkan ulang sama ahli-ahli matematik begitu ya di pemerintahan, dikumpulin begitu untuk dirampungkan lagi, dikerucutkan lagi, dirampingkan biar materinya itu touch the earth begitu, nyata dia dan kelihatan sama siswa kalau ternyata ada kok relevansinya dan bisa bantu mereka untuk berpikir nggak cuma kreatif tapi juga solutif begitu. Oke, thank you Pak Kiko. Berarti ini memang tugas kita ya. Termasuk saat ini yang paling urgent itu adalah tugasnya Pak Kiko ya, sebelum Math ya saat ini. Math SMA ya. Gitu ya ke Pak Kiko ya. Kalau saya belajar bahasa Inggris Pak Kiko. Sama Natalia. Gitu. Dan saya juga Bagaimana menurut Bu Oce? Apakah masih ada yang mau disampaikan terkait hal ini? Ya, kita sesuaikan dengan level anak-anaknya gitu. Misalnya arahkan ke sana bagi mereka mungkin, apalagi ya bagi mereka yang punya ketertarikan yang rendah terhadap matematika. Kita bisa melihat mereka minatnya bagian apa ya. Jadi kita memberikan mungkin aplikasi matematikanya ya dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Terus karena itu kan berbicara mengenai skill ya. Nah, sedangkan kalau di matematika sendiri dalam kurikulumnya itu berarti kita belajar mengenai konsepnya juga kan yang penting gitu. Jadi tetap mesti diajarkan konsepnya itu, terus mungkin setelah itu supaya anaknya bisa ngerti, gitu ya, terejawantakan ya baru kita berikan kayak project-project yang mereka senang. Karena kan tidak dipungkiri anak zaman-zaman sekarang itu sukanya yang seperti itu ya. Mereka senang dengan suatu hal yang memang kayaknya seolah-olah mereka itu seperti kebanyakan kinestetik ya. Jadi suka melakukan gitu ya yang memang memberikan mengasah keterampilan mereka gitu. Jadi itu penting. Terus dengan yang Pak Kiko tadi sampaikan, memang materinya kita itu tadi lagi saya sampaikan bahwa memang disesuaikan dengan tingkat kognitifnya. Jadi saya rasa banyak hal yang sudah dipertimbangkan oleh tim penyusun kurikulum di Indonesia ya khususnya
sehingga mereka memberikan materi-materi tertentu untuk di setiap level. Dan sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah mengenai kedalaman materinya. Oke, Pak Kiko dan Bu Oce, jadi sebelum kita take video ini, kita juga sudah melakukan mini survei ya di Instagram. Jadi kita menanyakan beberapa hal perihal pentingnya matematika dalam kehidupan anak SMA. Dan kami merangkumkan respon-respon teman-teman kami di dalam sebuah video. Kita akan menontonnya bersama-sama. Silakan, Nat, diputarkan. Oke, jadi pertanyaannya tadi adalah, menurut kalian kira-kira ada nggak sih materi-materi yang nggak perlu kita pelajari dalam di SMA gitu? Ada banyak jawaban-jawaban tadi ya, misalnya sin kostan itu yang biasa disebutkan, juga ada induksi matematika sama seperti Nata, ya. Terus ada juga vektor dan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kan Kiko tadi sebenarnya sudah menyebutkan ya, bisa saja dirampingkan dan perlu bahkan dirampingkan. Tapi Bu Oce juga memberikan pertimbangan lain bahwa memang para pakarnya dalam hal ini tentu sudah memiliki pertimbangan lain sehingga materi ini di-set untuk level ini, begitu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana jadinya kalau ada beberapa materi yang menurut beberapa orang ini kurang relevan dicabut dari kurikulum kita, dihapuskan sebagian atau dihapuskan seluruhnya. Kira-kira perubahan apa yang akan terjadi baik pada siswa atau mutu pendidikan di Indonesia secara umum? Bagaimana pendapat Bu Oce dan Pak Kiko? Mulai dari Bu Oce dulu. Oke, terima kasih. Wow. Mungkin kalau banyak di-cut berarti akan lebih sedikit dong materinya ya. Akan lebih belajar, terus setelah itu mau belajar apa lagi gitu kan. Betul. Nah, tentunya banyak diisi dengan hal lain juga ya, Bu. Kenapa pertimbangan saya begini, kenapa materi ini di-cut supaya memberikan beban belajar yang lebih sedikit dan pengembangannya jauh lebih luas. Begitu menurut saya, Bu Oce. Silakan dilanjutkan, Bu Oce. Maaf sudah memotong. Oke, betul sekali. Makanya dia tim kurikulum di Indonesia, khususnya yang memang sudah dibentuk itu, pasti mereka kan selalu mengadakan evaluasi. Makanya dikatakan evaluasi mutu kurikulum ya, evaluasi kurikulum. Tentunya mereka selalu tiap tahun misalnya akan mengadakan evaluasi, gitu ya. Apakah masih disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sekarang? Makanya biasanya yang kita lihat dulu ya, misalnya dulu ada belajar mengenai ada bagian yang belajar masih mengenai tentang dimensi 3, tapi tiba-tiba di bagian tertentu ya, kurikulum tertentu sudah nggak menggunakan dimensi 3 lagi misalnya. Atau let's say dulu zamannya saya itu di SMA itu belajar namanya kerucut terpancung ya dulu, tapi setelah itu di atas saya belajar itu, tapi waktu saya sudah nggak belajar gitu ya. Berarti itu sudah mulai di-cut, dipangkas gitu ya kurikulum itu. Saya sih tetap percaya kalaupun itu memang dipangkas dari tim kurikulum nasional, berarti ya kita mesti mengikuti. Namun, karena saya juga guru, namun kalau misalnya kita sendiri guru yang mengambil kebijakan, ya pada saat kita mau mengajar, terus kita nggak mau mengajarkan satu materi tertentu misalnya, atau bagian tertentu, padahal itu di kurikulum itu mesti mengajarkan itu, maka secara tidak langsung berarti kita akan membuat siswa kita untuk tidak mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Alhasil suatu saat nanti setelah melewati masa kita di sekolah misalnya, maka mereka akan mikir, aduh dulu saya nggak belajar itu. Jadi selalu dijadikan alasan ya sebagai quote unquote itu kambing hitam bahwa saya dulu nggak belajar itu di sekolah. Jadi saya wajar dong, saya nggak tahu sekarang gitu ya. Ya kan? Nah, jadi
kalaupun waktunya nanti itu sudah dipangkas dari tim kurikulum nasional, berarti mari kita mengikuti gitu. Karena setiap level itu pasti ada standarnya. Jadi biasanya akan diberikan saat mendekati mengikuti ujian-ujian nasional misalnya ya. Oh ini jadi ada kisi-kisi dari pendidikan nasional ya, tim kurikulum itu ada kisi-kisi di setiap mata pelajaran sehingga kita tahu bahwa oh bagian ini memang penting untuk dipelajari gitu. Jadi bukan kita guru yang on-site langsung cut materinya gitu ya, atau nggak mempelajari, tiba-tiba anak-anak saya nggak usah belajar induksi matematika deh. Padahal dari kurikulum Indonesia sendiri mewajibkan untuk belajar ini gitu ya. Percaya aja bahwa kita pasti butuh itu. Paling nggak balik lagi ke manfaat kita belajar matematika gitu ya. Mungkin kita tidak perlu expert untuk induksi matematika misalnya. Tapi tetap kita mesti belajar untuk itu kalau memang diwajibkan dari pemerintah gitu ya. Tapi misalnya tahun berikutnya udah nggak ada induksi matematika, ya berarti pasti ada materi terkait yang bisa menggantikan, yang dianggap bisa menggantikan untuk kompetensi di induksi matematika. Itu sih opini dari saya. Oke, thank you Bu Oce. Tentu saja memang kita masih harus menyadari ya bahwa pendidikan di Indonesia juga masih terus berproses ya. Tentu bakal ada perubahan sesuai kebutuhan, tetapi diusahakan kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki tidak akan hilang. Begitu ya Bu Oce. Oke, thank you Bu Oce. Bagaimana Pak Kiko? Ada yang mau ditambahkan? Siap. Kalau dari saya, betul pemerintah itu pasti evaluasi begitu ya setiap tahun. Tadi kerucut terpancung begitu yang Bu Oce bilang, ya di zaman saya juga saya nggak pernah kenal, tapi saya cuma dengar-dengar aja di zaman-zaman dulu itu dipelajari, bahkan sampai sekarang saya nggak pegang itu kerucut terpancung itu seperti apa begitu ya. Lalu ada materi-materi lain juga, dan ya bukti nyatanya tuh langsung ada di pandemi 2000 tahun ajaran 1920 yang kemarin ya, langsung UN ditiadakan begitu. Sebenarnya pertimbangannya bukan karena pandemic outbreak, tapi memang pemerintah sadar mereka butuh evaluasi nih. Ujian standarisasi ini sebenarnya bukan cuma nggak adil, tapi memang nggak terlalu memberikan assessment yang benar-benar untuk mengasih siswa begitu ya. Mereka udah pertimbangkan itu, bahkan sebenarnya UNI dikeluhkan begitu dari lama kan. Tapi pas Pak Nadiem muncul, ya mereka dengan tim mungkin bisa lebih serius begitu ya menghadapi ini, dan akhirnya sadar kalau nggak perlu ternyata apa UN itu jadi standarisasi kelulusan. Digantikan dengan AKM yang bahkan kalau saya udah lihat gitu ya contoh soal AKM di kemarin, di tahun ajaran kemarin, beberapa anak juga udah simulasiin. Ya soal-soal yang muncul itu soal-soal yang kontekstual begitu. Mereka lebih ke soal-soal yang di kehidupan sehari-hari yang mengasah pemikiran mereka kalau konsep matematikanya itu gimana berperan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal-soal yang dibentuk sama di tes AKM itu begitu bentuknya, nggak kayak UN. Karena yang berdasarkan leveling tadi Bu Oce bilang, ini juga akan ngaruh ke sulitnya kita mau pakai UN untuk melihat pemerataan pendidikan gitu loh di Indonesia begitu ya. Ya mungkin kita udah punya standar untuk KD-KD tertentu pemerintah buat. Tapi kita nggak bisa paksakan untuk setiap sekolah ngikutin itu karena pergumulannya beda-beda, masalahnya beda-beda. Makanya kalau ya mungkin pas kita kuliah begitu ya, kita kan satu jurusan, satu angkatan gitu ya. Kita lihat ada pemerataan dulu, ada disebut matrikulasi begitu. Alasan matrikulasi apa sih? Ya karena memang disadari pembelajaran di daerah-daerah tertentu itu nggak sama pace-nya dengan pembelajaran yang ada mungkin di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera. Oleh karena itu ya perlu ada perubahan untuk menilai atau assess kalau sebenarnya bukan KD-nya yang akan dites, tapi kemampuan anak berpikir untuk melihat matematika ke dalam konteks sehari-hari. Makanya tesnya diubah jadi AKM tuh, dan itu menurut saya progres yang baik dari pemerintah. Tapi tetap perlu ada revisi, harus terus ada revisi karena zaman juga berubah begitu kan, sehingga perlu tetap ada kurikulum yang dievaluasi. Tapi saya tetap harus ada yang dirampingkan begitu ya sampai sekarang. Tapi saya juga karena nggak expert, saya masih belum tahu apa itu wujudnya yang harus dirampingkan. Cuma melihat perkembangan zaman begini, ya terus tetap harus ada itu koreksi dari kurikulum. Nggak cuma kurikulumnya, karena kalau mau kita ngomongin tentang, tadi kita ngomongnya math padahal ya tiba-tiba jadi jauh banget gitu ya.
ngomongin ke pendidikan Nggak apa-apa sekolah, ke kok, nggak SDM apa-apa. guru, ke kurikulum nasional, ke pemerintah, lah begitu Pak Nadiem lagi. Cuma ya betul, Lanjut terus. karena karena pas ngomongin ini, ya akhirnya kita akan jadi bukan bias, jadinya pentok sana sini ngomongin tentang math. Emang kita ngomongin math itu untuk SMA mana? Apakah SMA yang punya fasilitas oke sehingga belajarnya bisa fun, bisa fine, bisa ikutin standar pemerintah? Tapi bagaimana dengan anak-anak Indonesia begitu SMA-nya tapi adanya di daerah? Jangankan anak-anaknya, gurunya aja mungkin nggak ngerti begitu loh, nggak sampai ke sana dan belum belajar itu. Sehingga perlu ada pemerataan pengajar juga kan, biar kompetensinya setara kalau memang mau distandarkan begitu. Jadi menurut saya begitu sih sama Bu Lenta. Ya, terima kasih Pak Kiko. Betul ya. Jadi memang pada intinya sih sebenarnya tetap harus ada revisi, tetap harus ada evaluasi dari makanya kenapa mungkin ya kita juga bikin opini-opini seperti ini dan kita kan juga melihat apa masukan dari para responden seperti itu dan mungkin siapa tahu ya responden-responden itu kayak memberikan opininya bahwa ini sebenarnya nggak penting. Nah, kalau misalnya opini terus dikumandangkan bisa aja suatu saat ada beberapa materi yang di-cut dan mungkin dievaluasi ataupun diintegrasi dan sebagainya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Oce dan juga Pak Kiko. Bolehkah ceritakan satu pengalaman saja, satu pengalaman pada Pak Kiko dan Ibu Oce untuk mengaplikasikan satu saja materi matematika SMA dalam kehidupan sehari-hari. Ada atau tidak? Satu aja. Mungkin dimulai dari Ibu Oce. Oh iya, terima kasih. Namun mungkin sebelumnya, karena kan namanya kita beropini ya. Kalau mengenai matematika itu materinya dan segala macam, memang kalau menurut saya gitu, memang kita penting untuk balik kepada sebenarnya kecakapan matematis sih yang perlu kita lihat bahwa oke, misalnya ya, meskipun dia misalnya di suatu SMA-nya atau sekolahnya di pedalaman mana gitu ya, tapi jangan salah bisa, bahkan kemampuan mereka itu lebih di atas daripada yang bersekolah dengan fasilitas yang sangat mewah, gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa? Padahal kita sama-sama menginjak bumi yang sama gitu ya, masih berada di bumi gitu ya. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan kalau misalnya seumuran ya berarti pada umur yang sama, pada level yang sama gitu. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi PR nih bagi kita guru-guru ya, kita termasuk saya juga gitu, bahwa di dalam matematika memang balik-baliknya sih kita butuh mengenal kecakapan matematis sih, 5 kecakapan matematis sih yang perlu kita garis bawahi saat kita ngajar matematika. Kira-kira kecakapan matematis mana yang saya harapkan siswa saya bisa capai nih dalam belajar materi tertentu gitu ya. Itu menurut saya kayak misalnya ya 5 kecakapan matematis itu adalah mengenai pemahaman konsep gitu ya. Terus kelancaran prosedural gitu. Kemudian bagaimana kompetensi strategisnya, terus bagaimana dia melakukan penalaran adaptif ya, dan disposisi produktif gitu. Nah, itu 5 itu semuanya itu berada pada materi-materi yang memang dipelajari di di bagian kurikulum kita ya. Nah, itulah mungkin salah satu pendekatan yang perlu kita perhatikan saat kita ngajar matematika. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya di daerah tertentu di mana mana sih yang menjadi enduring understanding dari materi saya gitu. Kecakapan matematis mana yang akan saya capai atau siswa saya capai untuk materi ini gitu. Sehingga kita bisa mengajarkannya dan mengajak mereka sesuai dengan segala situasi dan kondisi ya yang mendukung dan kemampuan mereka gitu. Itu sih yang saya mau tambahkan tadi. Terus terkait tadi apa? Sorry. Pengalaman Ibu, pengalaman Iya. Ibu mengaplikasikan satu materi di SMA, matematika SMA. Oke. Oke, kayaknya banyak banget ya, banyak banget ya saya. Tapi saya mau ngambil yang janganlah yang terlalu aplikatif memang iya ya dibutuhkan ya. Jangan salah, misalnya mengcombine dengan ilmu yang lain lah. Saya yang saya bilang tadi
anak ya dan teknologi ya, dan depan itu nggak bisa dipisahkan dari penggunaan teknologi ya kan. Nah, salah satunya ya kayak tadi sempat disebutkan ya di kuesioner kamu itu mana gitu. Seperti trigonometri, vektor ya, gitu ya. Ya itu contoh kecilnya itu. Saat misalnya yang semuanya kira-kira bisa lihat itu adalah misalnya saya mau memotret misalnya, itu kan nanti setelah edit ya, memotret nih, misalnya yang suka fotografi gitu ya, saya mau rekreasi terus saya motretnya. Kira-kira saya motretnya itu angle-nya itu yang seperti apa supaya tampilannya sangat bagus, misalnya pencahayaannya dapat gitu ya. Saya pasti secara tidak sengaja maka kita otomatis akan misalnya ya, kita akan merubah posisi kamera kita, ya kan? Maka sebenarnya secara tidak langsung di situ belajar mengenai sudut gitu. Terus vektor gitu kan ya. Nah, itu yang kita lakukan, tapi kita tidak sengaja. Tapi karena kita sudah belajar mengenai itu yang dasar, maka mau nggak mau secara otomatis pemikiran kita akan lari ke sana gitu ya. Bahkan itu saat saya nanya kenapa bisa saya misalnya saya membawa beban yang nggak ada orang di sekitar saya yang bisa membantu saya. Bagaimana caranya beban itu bisa saya pindahkan ya dengan kekuatan yang saya miliki, gitu ya. Misalnya let's say saya yang kemarin lahiran saya habis operasi gitu. Otomatis kekuatan saya sebelumnya itu pasti agak sedikit berbeda gitu ya. Pada saat saya baru habis operasi, maka secara fisik pasti saya tidak akan sama seperti sebelumnya. Mungkin, oh biasanya dokter, oh jangan langsung angkat beban yang berat-berat, Bu, gitu ya. Karena baru habis dioperasi, namanya juga operasi nanti ketarik operasinya gitu misalnya ya. Apa contoh nyatanya. Terus ya udah, saya harus mikirin nih, karena nggak ada orang di sekitar saya, maka saya harus mikirin bagaimana caranya untuk saya bisa memindahkan benda yang berat itu, maka pasti secara otomatis saya melakukan ya namanya, oh saya akan menjalankan pikiran saya, bagaimana caranya ya? Mungkin saya butuh hal yang lain yang bukan manusia gitu ya, benda untuk memindahkan itu sehingga tenaga yang saya keluarkan itu ya tidak misalnya ya sedikit kecil gitu ya yang saya pakai. Ya udah, misalnya kayak pakai ya kalau kayak di fisika juga terlibat ya matematika disambungkan ke fisika berarti saya gunakanlah itu untuk memindahkan. Dan banyak sih, sangat banyak mikir aja untuk ikut ini pun pakai matematika gitu ya. Jadi gimana ya pemikirannya gitu ya supaya bisa terkoneksi selalu. Nggak harus bahwa apa yang langsung di kehidupan saya nih yang pakai matematika. Ya kamu putuskan untuk ikut aja, itu pasti kamu mikir dan itu dibantu oleh pemikiran matematika kamu. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang kecil dari saya, yang sederhana. Tanpa menunggu lama-lama, silakan Pak Kiko. Kayaknya udah menyiapkan jawaban yang luar biasa nih. Enggak. Kalau jawabannya lebih sederhana boleh nggak? Karena kan saya guru math begitu ya. Saya tiap hari-hari mengajar. Jadi apakah ada pelajaran yang teraplikasikan? Ada, semuanya. Karena saya yang pelajar di SMA, saya ajarkan lagi. Saya aplikasikan dalam pengajaran. Karena itu sehari-hari yang saya kerjakan kan. Benar. Betul kan? Betul. Betul sekali. Bagus sekali Pak Kiko jawabannya. Nggak, oke. Jawaban lain adalah yang kedua. Tadi yang pertama jelas itu ya. Itu boleh nggak sih jawabannya? Jelas sekali. Jelas sekali. Oke, kalau yang kedua mungkin simple di pelajaran, kalau nggak salah ini pelajaran semester 1 saya pas masih SMA kalau nggak salah ingat ya. Tentang logika matematika. Nah, logika matematika, simple aja ya, logika matematika kan nggak banyak hitung ya. Kalaupun ada hitungan ya 1-2 biji aja. Semuanya lebih ngomongin tentang hubungan sebab akibat, kausalitas begitu ya. Maka pas saya belajar itu, saya belajar juga tentang sesimpel aja, jika hari ini hujan, maka tanah becek begitu. Ya saya punya pemikiran yang terstruktur juga. Ya jika hari ini, misalnya jika saat ini saya nggak kerjain tugas saya di sekolah, ya maka akan ada siswa yang terlambat penilaiannya. Maka lagi akan ada komplain dari orang tua. Maka akan ada evaluasi dari pimpinan sekolah dan lain-lain lagi. Begitu ya, simpelnya gitu aja. Siap, mantap Pak Kiko.
Ya, Oke. ya. Berarti gimana ya Len ya? Memang masih jadi pro dan kontra gitu ya. Ada satu sisi kalau misalnya para responden kami mungkin namanya juga misalnya nggak suka math, pasti pengennya beberapa materi yang sulit itu semoga cepet-cepet ditiadakan, ya kan? Bener ya Len ya? Tapi kalau misalnya kita Betul. yang pro dengan dan pecinta matematika, cinta math Seperti pasti kok Nata. cinta ya? Apa itu cinta matematika? Ya, Ibu-ibu sekalian ya. Oh, bukan. ya. Nah, pasti akan maksudnya mempertahankan untuk kita untuk terus mempelajari matematika. Nah, tapi memang kita pada akhirnya juga harus melihat anak-anak begitu yang mempelajari matematika dan kita sebagai guru ya memang harus bisa terus berjuang untuk memperbarui dan merevisi dan mengevaluasi kembali cara pelajaran kita gitu ya, cara mengajar kita supaya materi itu bisa diterima oleh anak-anak semuanya gitu. Itu sih menurut saya. Ada lagi Lenta yang mau ditambahkan? Betul. Jadi saya agak tergelitik ya dengan jawaban Kiko yang pertama tadi ya. Saya kan guru matematika, saya aplikasiin dong. Nah, saya mengingat juga kalau siswa SMA bukan terkadang, pada umumnya mereka juga belum paham ya. Nanti mereka akan terjun di dalam dunia mana, dalam profesi apa, dalam jurusan apa, bahkan di dalam perkuliahan. Nah, gitu. Jadi kenapa kita nggak boleh langsung serta-merta, oh ini hapus aja, nanti di kuliah malah lebih susah. Atau di dunia kerja, ternyata diaplikasikan. Wah, saya dari mana aja nggak belajar ini, begitu ya. Dan begini ya, saya melihat makin ke sini ada tendensi ya, kita ingin menghilangkan segala sesuatunya yang sulit, gitu ya. Kalau matematika sulit, hilangkan saja. Permasalahan hidup ini sulit, hilangkan saja. Padahal kan dalam real life-nya kita ya, memang kita menghadapi banyak masalah-masalah yang sulit yang kita nggak bisa hindari ya. Anggap saja matematika ini sebagai sebuah latihan ya. Ketika diperhadapkan dengan soal-soal yang sulit, yang kamu bahkan nggak diberikan opsi untuk menghindar, begitu ya. Nah, jadi ini dijadikan sebuah latihan. Misalnya seorang pemain sepak bola pun, mereka nggak cuma bermain sepak bola aja di dalam lapangan. Ada latihan-latihan yang dipersiapkan sebelumnya untuk mencapai target itu. Begitu saja dari saya. Thank you Pak Kiko, thank you Bu Oce sudah mengobrol dengan kita di sini. Thank you buat opininya juga yang sangat membangun ya. Buat saya juga ini menambahkan pemahaman saya terhadap math juga ya. Bagaimana Nat? Ya, dan saya sangat mengapresiasi sekali karena Ibu Oce dan Pak Kiko terus gimana ya melihat sangat sekali menekankan bahwa matematika itu bukan produknya tapi prosesnya begitu. Memang sulit untuk dipelajari, tapi supaya anak-anak itu paham bahwa prosesnya itulah yang diajarkan kepada anak-anak gitu. Cara berpikir, cara berkreatif untuk nalarnya itulah yang diajarkan pada anak-anak. Jadi mungkin bagi kalian yang juga bagi kalian ya yang SMA nonton ini jangan cimet gitu. Itu disiapkan bagi kalian untuk bisa melatih kemampuan berpikir kritis kalian, nalar kalian mungkin dalam bentuk math gitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Oke, thank you. Sekian ruang episode, ruang opini. Apa Bu Oce? Mungkin ya bisa kali ya, karena saya terinspirasi dari penutup dari Nata ya gitu ya. Jadi jangan lupa ya anak-anak sekarang anak-anak SMA, anak SMP gitu ya, bahwa ternyata kesetiaanmu tuh juga ya dilatih dengan belajar matematika gitu ya. Ya jadi kalau mau lihat orang-orang yang setia, jadi lihatlah orang-orang yang suka matematika gitu ya. Waduh. Berat ya. Enggak bisa jadi ini ya lelucon gitu. Tapi benar juga ya, karena orang yang suka belajar matematika, artinya orang yang memang belajar matematika, mereka kan setia untuk menyelesaikan sampai dapat jawabannya gitu ya. Jadi ya kan, jadi tanda-tanda bahwa dia bisa jadi setia adalah kalau dia setia menyelesaikan matematika gitu ya. Puji Tuhan kita anak matematika. Ya itu sih, tapi tentu juga karena dia sabar ya, sabar, setia gitu. Karena kalau belajar matematika memang
berarti mengajarkan ke kita bahwa sesulit apapun itu soalnya pasti ada jawabannya. Dan Iya. sesulit apapun masalahmu pasti ada jalan keluarnya. Betul sekali. Gitu sih ya. Oke, thank you. Oke. Dari Pak Kiko mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Kiko mungkin tadi kan Ibu Oce kayak kayak menambahkan puisi tentang men. Mungkin Pak Kiko kayaknya muncul nih idenya. Ngomong-ngomong itu puisi ya, Nat? Kan Pak Kiko. Masa bikin tagline aja boleh nggak? Apa gimana Pak Kiko? Boleh. Kan tadi kata-kata mutiaranya dari Boce tuh. Yes. Saya bikin tagline aja. Woi, mantap. Lanjut Pak Kiko. Tuh, udah denger kan dari Boce? Mari datang sama saya. Yes, 3 kok. Karena Pak Kiko, jadi ini dia ini. Karena Pak Kiko ngajar matematika, berarti bisa dilihat bahwa Pak Kiko itu orangnya yang setia. Ya, dan sabar. Terima kasih Bu Oce sudah membukakan fakta ini. Makasih Ruang Opini dan Ibu Oce sebagai narasumber. Sudah membantu saya membuat media, promosi, dan diri saya. Mempromosikan diri sendiri. Siap. Semoga dilancarkan. Semoga dapat ya Pak Kiko ya melalui Ruang Opini ini ya. Semoga ya. Ya, terima kasih loh Bu. Tapi untuk anak-anak jangan diambil. Oh ini ya, isi yang saya sampaikan jangan diambil. Ambil yang tadi berguna aja. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah ruang opini episode 2 pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir. Semoga jika kalau kalian yang mau memberikan opini, misalnya next time-nya mau bikin podcast tentang apa, silahkan komen begitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.